Viral seorang pria oknum kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya dua wanita yang juga warganya. Sementara itu dua remaja menjadi korban penganiayaan geng motor di kota Cimahi, Jawa Barat. Ini nggak kuurus Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya dua wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, News melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria di Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Pria itu terekam kamera diduga memamerkan senjata api dan mengaku sebagai anggota Ring 1 Istana. Satunya istana sebenarnya, ini fungsinya saya punya begini. Kalau saya anak kecil, iya coba tahu, ini, tahu saya pakai bukan mau wilayah, nembak gua, bukan wilayah, tembak gua, bukan wilayah saya gitu loh. Iya tahu. Saya menyampaikan Pak Adi, saya nggak megang nomor Pak Adi, no Jabidi megang. Pria yang bertubuh gempal berdebat dengan warga terkait sengketa lahan di Depok, Jawa Barat. Ia sempat menunjukkan benda diduga senjata api dari balik bajunya dan mengaku sebagai anggota Ring 1. Peristiwa itu terjadi pada saat ia menanyakan barang dalam rumah yang hendak digusur oleh Satpol Pamong Praja. Pria itu diketahui sudah tinggal selama beberapa tahun ini di lokasi dan memiliki usaha penjualan sapi. Angkat-angkat baju begini, ada pistolnya. Iya, Ngasih unjuk. iya ngasih unjuk. Seolah saya juga panik juga Pak. Udah kok ini ngangkat-ngangkat baju ada pistol, saya panik Pak. Saya rasa ngeri juga. Ya, ada apa nih kalau sampai begini gitu. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait identitas pria yang melakukan pengancaman tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, News melaporkan. Aksi pencurian dua sepeda motor terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. Dua pelaku membobol kunci gembok dan membawa kabur motor korban. Sementara sebuah rumah mewah di Kebonjeruk, Jakarta Barat disatroni perampok saat ditinggal berlibur pemiliknya. Dua pencuri ini membobol kunci gembok di Jalan Rukun Ciracas, Jakarta Timur saat malam dan terekam CCTV. Para pelaku mengangkat roda depan motor yang di dekat pintu pagar. Pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan kabur. Setelah memindahkan satu motor, pelaku lainnya masuk ke rumah korban membawa motor metik. Dua motor dicuri beserta helm. Korban yang tinggal menyatu rumahnya dengan kakaknya membuat pelaku bebas mengambil motor. Posisi motor udah dikunci stang, udah dikunci ini, tapi dia caranya dengan menaikkan rodanya, roda motor itu sampai ke depan gerbang sini, lalu di depan gerbang sini dia mulai baru buka kuncinya itu. Oh, berarti cakram itu ya? Bukan kunci stang aja sih. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi dan kini para pelaku sedang diburu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kawanan perampok menyatroni sebuah rumah mewah di Jalan Duri Intan Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pelaku mengendarai mobil berwarna hitam dan dengan santainya parkir di depan rumah yang tengah kosong ditinggal penghuninya pergi berlibur. Usai menggasak barang-barang berharga korban, para pelaku bergegas kabur dengan mobil yang dikendarainya. Setelah pulang berlibur mendapati pintu rumah dan kamar berantakan, korban langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dari hasil olah TKP, pelaku diketahui menggasak sebuah berangkas berisi perhiasan dan uang tunai dengan total kerugian 800 juta rupiah. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk melaksanakan olah TKP. Berangkas, ya kemudian ada perhiasan dan ada uang. Totalnya itu kira-kira berapa Pak? Totalnya kurang lebih 800 juta.
dan saat ini sedang dilakukan pengejaran dan penangkapan. Hingga kini polisi masih mendalami rekaman CCTV dan memburu para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral, seorang wanita parubaya di Ciamis, Jawa Barat mencuri barang berharga milik keluarga pasien di rumah sakit. Aksi pencurian terjadi saat korban sedang tertidur lelap. Seorang wanita parubaya terekam kamera CCTV mengambil 3 unit ponsel dan sejumlah uang tunai milik keluarga pasien di ruang rawat RSUD Ciamis. Pelaku beraksi saat korban tertidur pulas di samping tempat tidur pasien yang sedang dirawat. Dari keterangan korban, pelaku diduga berpura-pura menjadi penunggu pasien. Sebelum melancarkan aksinya, ia juga sempat berpura-pura menunaikan sholat di dalam ruangan. Akibat dari kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Dia tenang dulu, pas duduk mungkin. Pas gitu, ternyata ngambil lagi. Ngambilnya nggak tahu punya saya dulu, punya ibu dulu. Saya kurang melihat benar jelas detail CCTV-nya gitu. Biasa nggak terlalu fokus ke situ, Pak. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan para korban, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjut hukum. Para korban berharap pelaku bisa ditangkap dan mengembalikan barang berharga mereka. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap modus yang dilakukan guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan saat melakukan pelecehan seksual terhadap anak muridnya yang masih di bawah umur. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, seorang ibu rumah tangga dan anaknya dilecehkan tetangganya hingga harus mengungsi ke kandang ayam. Fakta baru ditemukan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyidikan kasus pencabulan oleh seorang guru mengaji di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial AF yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku mencabuli anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Tersangka berusia 54 tahun itu berpura-pura mengajar hadas atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah. Polisi awalnya menerima laporan 2 korban, namun terus bertambah hingga menjadi 10 orang. Jumlah korban kemungkinan masih bertambah mengingat perbuatan tersangka dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Korban takut melapor ke orang tua karena diancam oleh tersangka. Mereka ini diintimidasi bahwa mereka diancam, akan dipukul atau ditampar apabila bilang atau melaporkan ke orang tua atau melaporkan ke orang lain. Kemudian diiming-imingi juga uang yang relatif masing-masing berbeda, ada yang 10.000 sampai 25.000 rupiah. Korban ini jenis kelaminnya apa, Bu, dan usianya berapa ya? Untuk korban sejauh ini perempuan, untuk usia relatif dari usia 9 sampai 12 tahun. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.